Alimul Hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah taala kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh daripada curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita hadir duduk di tempat yang sangat mulia ini ataupun di majelis yang sangat mulia ini, sebaik segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh jiran tetangga kita, dan dosa seluruh orang muslimin dan muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam selalu kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta keturunan-keturunan beliau dan juga pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada akhir zaman. Hadirin majelis rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kita pada pertemuan ini membahas akan kalimat la ilaha illallah. Memang sudah kita ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu masuk 50 i'tiqad. Mulai dari sifat Allah yang 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, dan yang harus satu lawannya satu, dan wajib i'tiqad itu 4 lawannya 4, maka jumlahnya menjadi 50 aqidul iman. Kemudian Muhammadur Rasulullah, sifat Allah, sifat Rasul, sifat Nabi itu ada 4 lawannya 4, maka menjadi 8. Dan yang harus bagi para nabi itu bersifat dengan sekalian, bersifat dengan perangai manusia, ada 1 lawannya 1, maka menjadi 10. Kemudian beriman kepada para nabi-nabi dan para malaikat dan kitab dan hari akhir itu berjumlah ada 6, dan 3 lawannya 3, maka jumlahnya 6, maka berjumlah 16 akal. Jadi masuk kepada kalimat Muhammadur Rasulullah itu adalah 16 aqidul iman. Jadi kalau kita simpulkan dari kalimat pertama dan kedua, yaitu pengucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk kepadanya itu berjumlah 66 i'tiqad atau aqidul iman misalnya. Jadi bila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu sudah dinyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada etikat yang diwajibkan kepadanya, kemudian mengucapkan Muhammadur Rasulullah, beriman kepada para nabi dan rasul, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman terakhir kepada qadar baik dan qadar jahat itu datang dari Allah. Jadi di situ sudah jelas bila kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, kemudian Muhammadur Rasulullahnya juga dengan pas, maka kita termasuk sudah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul. Artinya termasuk orang itu sudah beriman gitu. Termasuk di dalam kesimpulan orang masuk kepada rukun iman itu iman kepada Allah,
iman kepada para nabi, iman kepada para rasul, dan kitab-kitab dan malaikat, dan kemudian kitab-kitab dan hari akhir dan qadar baik dan qadar jelek itu datangnya dari Allah. Nang penting di situ lagi apa kita? Nang kita perhatikan adalah nang pacangan membinasakan lawan syahadat itu tadi. Nang kita ucapkan kayak keimanan kita tadi supaya jangan sampai hilang, jangan sampai binasa, jangan sampai rusak keimanan kita tadi. Dengan apa kita memelihara? Maka kita harus memelihara bahwasanya di situ napa nang kita wajib katakan itu 4 dan lawannya 4. Ini memelihara syahadat la ilaha illallah. Kita harus meyakini dan mengiktikadkan dalam hati supaya jangan syahadat kita tadi binasa, keimanan kita lawan Allah tadi kada binasa. Yang pertama dulu napa? Kita meyakini ataupun mengiktikadkan di dalam hati kita bahwasanya Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada mengambil faedah dari segala perbuatannya dan hukumnya ataupun keputusannya. Allah kan sama sekali kada meminta faedah ataupun mengharapkan manfaat dari segala apa yang Allah perbuat kepada makhluknya. Baik itu segala keputusan yang sudah ditentukan lawas ke hanyar tetap itu Allah Ta'ala kada mengambil faedah. Ujar kita apa? Kada mengambil manfaat. Nah, bila dalam hati kita ada tersirat dalam hati kita Allah Ta'ala itu mengambil faedah apa yang dia lakukan kepada seluruh makhluk ini, maka itu akibatnya rusak lawan keimanan kita. Iman kita itu pacang rusak karena. Jadi itu di hati-hati karena kita memperhatikan itu. Karena kita ini bisa tersangka. Karena itu asalnya di mana? Sakwa sangka kita. Nah, kita tak sangka bahwasanya apa? Kita melihat matahari berjalan misalnya. Apa manfaatnya lawan kita? Karena itu kembalinya manfaatnya lawan kita juga. Supaya apa? Kita ini hidup tenang, kawan, nyaman, bernapas. Coba aja kalau kada ada matahari, kada bakalan kawan bernapas kita. Kita ini sawat sarianan semalaman kira nang kada ada mataharinya, nang adep je melulu. Kira istilahkan bilanya timbul matahari kita banyak matian. Oksigennya ada deh. Nah, itulah adanya matahari. Lalu napa Allah Ta'ala menciptakan itu tadi gasan apa? Kada ada gasan apa Tuhan? Kada ada mengharap napa-napa kepada makhluk ini. Hanya manfaatnya untuk makhluk juga. Allah Ta'ala kada ada minta apa-apa. Allah Ta'ala itu hanya sekedar menciptakan manfaatnya untuk manusia juga, untuk makhluk juga. Nah, itu dulu. Nah, kedua pulang kita pelihara supaya iman kita tadi selalu kada akan binasa. Kita meyakini dan mengiktikadkan bahwasanya seluruh kekuatan makhluk atau kekuatan alam ini tidak memberi bekas sama sekali. Kekuatan apa aja? Kita banyak melihat kekuatan ini. Kalau kekuatan hantu mau tani hantu mau tani ya lah. Kalau makan nggak ada sebab hantu nih mau tani ya ada ya kalau lah ada terdengar manusia makan hantu sebab makan setan nggak ada sebab juga. Cuma mau tani kita takutan. Akibat takutan tadi apa? Lalu percaya tuh di pohon-pohon situ jurang banyak tuh hantunya. Akhirnya apa? Lalu percaya lawan pohon itu ada hantunya, ada setannya. Kemudian lupa kepada Allah Ta'ala. Maka sampat kita memberi sesajen ke pohon itu berarti kiranya kita meyakini kekuatan pohon ada. Rusak syahadat kita gitu. Atau ulang yang sering kita ketahui kekuatan-kekuatan lain. Misalnya di Banyu itu jurang apa? Tuh ada tuh datuk yang makan manusia. Padahal bandanya ada. Itu apa? Hakikatnya adalah jin itu pada orang. Lalu kita merasa takutan, lalu pada ini akhirnya
kada kaingatan lagi lawan Allah Ta'ala nang pacang membahayakan lawan kita tadi. Tak yakini bahwa di bawah banyak dari ada sudah datu nang pacang memakan manusia. Takutan kita tak yakini kekuatan itu tadi, maka akhirnya akan merusak lawan syahadat kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar bahasa orang kita tuh tak dinding kita nih lawan benda itu tadi. Nah, bahasa orang tasawuf karena biar mendinding lawan pandangan kita kepada Allah. Nah, yang ketiga, apa yang diyakini pulang harus memelihara daripada keimanan kita, meyakini bahwasanya sekalian makhluk, sekalian alam ini kadang memberi bakas dengan tabiatnya, dengan kebiasaannya. Parang, landep biasanya malu haid, ya Allah. Api malu yuhi, itu tabiatnya. Makan, menganyangi, minum obat, mengampihi sakit. Nah, itu karena tabiat daripada alam semesta. Bila berduit nyaman, bila rezeki banyak sugih. Itu bang tabiatnya sudah. Kita kadang memandang kepada tabiat. Nah, kita pandang semuanya itu adalah merupakan pemberian daripada Allah, merupakan kehendak daripada Allah. Kita diberinya rezeki sekian, diberi Allah Ta'ala kenyamanan ke ini, maka itu semuaan adalah kita pandang dalam mata batin kita bahwasanya itu adalah Allah yang memberi kita, Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Jadi kita kada tak dinding lagi, kada tak pandang tabiat lagi, kada tak pandang sebab lagi kita ngaranya. Karena kesalahan kita itu apa? Ya tak pandang sebab. Nah, menjadikan dinding kita antara Allah lawan kita, lawan makhluk itu apa? Kita memandang sebab. Jaka kada ya, jaka kada aku nih tamak tak untal bigi kalikir luka tidak apa ya, ini orang ngaji tagu. Jaka kada tak untal, jaka pada biasanya kan jaka kada tak untal, jaka kada tak untal bulu apa karena itu mang tagu-tagu terus aja apa. Padahal tahu ada tabiat itu apa? Kada memberi bakas. Nah, sebenarnya nang maulah kada kita luka itu Allah. Cak Allah Ta'ala nama lukaan lutis benar biar kada makan. Nah, itu kan perlu kita perhatikan tuh. Nah, segi hal rezeki gitu juga kita merasakan orang banyak berpandangan kalau bila kada berduit itu ya sakit kepala aja, garing awak macam-macam ya. Kan akibatnya itu kita jangan memandang di situ, pandanglah kepada Allah. Karena itu urusan Allah. Allah akan memberikan hikmah lawan kita. Pasti akan memberikan ada jalan keluar itu kena. Dengan jalan apakah? Asal niat kita ikhlas saja. Kita terima dengan dua belah tangan terbuka. Kita terima dengan ikhlas karena Allah aja. Nah. Karena Allah Ta'ala itu bilanya berbuatlah pasti ada hikmahnya. Bila Allah Ta'ala tuh menghendaki memperbuat kepada makhluknya apa aja baik ataupun buruk, itu pasti akan menjadi hikmah. Artinya apa? Akan menjadi akibat yang baik kena lawan kita. Itu hikmah itu maksudnya. Akibatnya kena ada yang baik lawan kita. Misal diantaranya contoh misalnya lah, kita nih hari ini misalnya pada niatan kita nih berhati cita-cita hati kita nih hendak rencana nih begawi tulak kajauh misalnya. Tapi karena ada suatu lain hal, karena kita berpandangan semuaan kepada Allah Ta'ala, karena kita ini merasakan kita ini ditangati nggak ada aja aurnya, ada aja masalahnya, ada tulak. Tapi kita berkeyakinan bahwasanya ini adalah kehendak Allah Ta'ala sudah. Berarti kan jadi kita nak kehendak kita tadi karena kabul. Nah, dilatakan gitu karena akibat kita memandang semua itu daripada Allah, maka kita akan dapat kena hikmahnya. Akibat kebaikannya tuh ada kenalan kita. Nah, apakah ya bisa aja kita tuh bila kasana orang abut misalnya. Ayo contoh misalnya orang hendak umrah misalnya, contohnya umrah. Padahal anak kan umrah, cuman karena ada gangguan, wah ini kali benar. Mungkin ada di balik itu hikmahnya lawan kita
Terutama kalau kita merasakan muntulak wah ini umrah tanggalnya sikit ngucup Hajar Aswad lo. Karena pandang. Jadi yakin aja sudah wah ini orang tulak umrah kada kau ngucup Hajar Aswad. Beda lawan keadaan yang nyaman kalau. Nah, tapi kena ada hikmah kita lah. Ada kena kemudahannya di situ kena kita watulak duitnya nyaman kan dari bilang. Terbuka hati sudah. Maka akan semua dimudahkan Allah Ta'ala. Nah, itu hikmah. Nah, keempat kita meyakini bahwasanya seluruh alam semesta ini hukumnya adalah baharu bukannya qadim. Nah, kemudian kita mengetahui akan kalimat la ilaha illallah. La itu apa kalimat apa? Ilaha itu kalimat apa? Illa dan Allah. Karena la ilaha illallah itu ada 4 kalimat ya Allah. La ilaha illa Allah. 4 gak? Allahnya bang berapa juga Allahnya? 4 juga lah. Alif, lam awal, lam akhir, ha. 4 juga. Ini semua itu 4 darah saya. Kemudian apa? Kejadian manusia 4 juga. Kita ambil dari Nasar Adam. Nasar Adam itu dari 4 unsur. Pertama dibikin dari angin, dibikin dari tanah, dibikin dari api, dibikin daripada nazar. Angin, air, air, api, tanah. 4 unsur juga. Jadi semuaan yang diciptakan semuaan dari 4 unsur macam-macamnya. Malaikat, nah ianya benar fungsinya berapa? 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yang lain kekembangan aja gitu. Semua 4. Jadi kalau kita mengetahui ilmu pun juga 4. Ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tariqat, ilmu ma'rifat. 4 juga. Jadi artinya apa? Kita mengkaji itu jangan terlalu banyak. 4 gitu coba. Ada saat terlalu ke atas bener gitu. Bila lebihan pada 4 tuh pahamannya belain dah. Karena awal lagi itu dikajal. Situ apa? Hikmah aja lagi dicari. Artinya anugerah Allah Ta'ala. Memang pemandirannya ada ya. Dari 5, 6, 7 sampai seterusnya ada aja pemandirannya. Cuman makanya kata Allah. Kecuali ada anugerah, ada hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah di situ kada ada lagi nafsu. Nafsu kada kawal lagi kita. Kalau pang bakal hendak aku langsung sampai kayak ini kawal lagi itu. Kalau sudah sampai lebih daripada 4 tuh, sedang 4 itu pun sudah hilang nafsunya. Situ sudah masuk kepada nafsu mutmainnah. Nah, kembali. Jadi tadi la ilaha illallah itu ada 4 kalimat. Yang pertama la, yang kedua ilaha, yang ketiga illa, yang keempat Allah. La itu kalimat la dingarani kalimat nafi. Kenapa kalimat nafi? Artinya meniadakan. Jadi setelah kita mengucap la, kita tiadakan. Jangan ibarat di dalam sini nah. Musian ada di sini. La hilangkan beritaan, tiadakan beritaan. Kemudian kalimat yang kedua adalah ilaha, itu dinamai kalimat mamfi. Kalimat mamfi ini artinya apa? Yang ditiadakan yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah yang sebenarnya. Artinya di sini apa kita akan meniadakan yaitu semua Tuhan yang selain daripada Allah. Nah, karena kita nih bila kita kan bayi ingat nih kayak ini. Kita nih hati kita nih kadang-kadang kita campur sampai 2 atau apalagi 3 nak kalawa. Bila kita ingat sabuting hilang na lain dah. Misalnya kita saat ini nah fokus ingatan kita anak kabetang atau ingat kepada Allah. Tapi belang hilang pada Allah berarti tak lain dah. Nah itulah. Jadi kadang kawata 1, nah kadang kawata 2 itu. Kadang kawata 2 pasti kita hilang sebuting. Nah oleh karena itu jadi kita harus disuruh menghilangkan
meniadakan nang Tuhan hakikat ketuhanan nang selain daripada Allah. Karena kita melihat yang lain ini, bila kita tak ingat kepada yang lain, berarti lupa lawan Allah. Kayak tadi contohnya. Nah, ini kembali kita tingkat keyakinan tadi. Kita bila tak pandang sesuatu asbab, maka kita kada tak pandang kepada Allah. Jika kada sebab jika kada sebab makan, laparan benar. Nah itu, tahun sebab marahnya. Jangan ada makan tadi loyot pejangannya. Tuh ujar kita, jaka kalau tadi jaka kada makan, loyot kita. Jaka apa kada makan sehari belum? Loyot lagi dah. Sehari juga akan kada makan. Besok kada bilang, loyot kada loyot. Kalau sehari kita puasa lah, coba pang 2 hari bilang, loyot lah bilang. Ini meyakini nang kisah jaka kada makan tadi. Kita membuktikan. Karena pulang tahan 2 hari, makan pulang 2 harinya. Mbak itu 3 hari bang pulang, loyot lah. Kada tanto lah kita. Ada orang nang kada makan, nang garing tuh. Pina sigar aja masih. Cuman ngaran uyuh. Ngaran uyuh ini kada apa? Berdiri kada apa dulu deh. Cuman dilihat potongan tuh pina sigar aja bang, suara nyaring masalah. Makanya nak makan. Nah. Jadi keyakinan yang seperti itulah kita hilangkan semua. Jangan ada lagi dalam pikiran kita, jangan ada lagi dalam hati kita, dalam perasaan kita. Kemudian kalimat yang ketiga, ilah, itu dengan namanya adalah kalimat isbat. Itu akan ditetapkan. Nah, mana yang ditetapkan? Dari seluruh pertama tadi kita meniadakan Tuhan yang berbentuk bersifat Tuhan. Maka kita tetapkan yang kita tetapkan adalah nang bersifat atau menjadi Allah Ta'ala itu adalah kalimat Allah di ujung tadi. Jadi adalah itu yang ditetapkan, yaitu dalam hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita di situ merasakan nih untuk berzikirnya lah. Jadi terasa dalam hati kita ini tidak ada ilaha, tidak ada Tuhan yang kayak apa aja, apalagi Tuhan berhalangnya sudah ditiadakan. Ini Tuhan dalam perasaannya dihilangkan sudah. Nang rasa-rasa kayak nah itu langkat semua. Ada lagi. Nang jaka tadi tidak ada lagi tuh. Itu dalam waktu berzikir, dan ini dianjurkan supaya di luar berzikir pun kayak itu juga. Rasakan, balik lihat. Ada lagi kita memandang sesuatu itu, ingat kepada Allah. Baca kemudian bawa makan, ingat semuaan ini adalah pemberian Allah. Kemudian pulang dapat rezeki, dapat sesuatu, ingat inilah kemurahan Allah Tuhan kita. Nah, dan itu pun nang memberi, kada lagi kita memandang ada aja orang datang ke rumah. Nah, Pak Haji, nah, ini kiriman dari si Ano ya. Itu pandangan hakikat kita kada lagi memandang si Ano nang matahari itu. Kita memandang inilah kemurahan Allah Ta'ala yang diberikan oleh kita. Memang melanggar orang yang memberi, salah orang memberi ini nih. Nah, tapi kayak itu disuruh, kayak apa bang? Siapapun orangnya harus kayak itu. Ada hanya orang alim aja, orang yang diberi aja, nang biasa-biasa kan. Bila dapat hari ini, dapat rezeki begawi, kada lagi memandang pulihan begawi, pemberian Allah dah. Ini supaya jangan sampai kita taruh sakakan lawan kalimat syahadat kita. Harus kayak itu tuh kita menjalankan perintah supaya kita bertuhan Allah. Bah berat bang jadi Tuhan Allah. Ya itu bang dah. Dah udah bertuhan Allah tuh harus kayak itu. Artinya kada memandang yang lain. Nah, karena Allah Ta'ala itulah orang yang pertama, orang yang hidup selama-lamanya, yang kada bisa mati. Itu Allah Ta'ala. Dan pulang nama memberi rezeki lawan kita, nama memberikan sesuatu lawan kita, baik berupa apapun, itu Allah Ta'ala. Jadi tidak ada kita meniadakan kepada Tuhan nang selain Allah, kecuali hanya ada apa? Iya Allah Ta'ala namanya. Kecuali hanya Allah nang menjadi Tuhan kita. Tapi bila kita selip, tak percaya lawan lain, tak sangka lawan lain, maka tak Tuhan lawan lain kita tuh. Nah itu kan kita jaga lagi. Jangan sampai kita ini apa? Tak percayai, tak yakini lawan selain daripada Allah. Bentuknya tuh macam-macam tadi bang. Ada bentuk rezeki,
ada bentuk sesuatu, ada bentuk benda, nah, atau hal-hal yang lainnya. Jadi jangan kita meyakini hal yang lain. Maka terhimpunlah hakikat makna kalimat la ilaha illallah ini di dalam 50 aqaidul iman sambungannya. Bermula lafaz maknanya kepada ulama mutaakhirin, yaitu makna daripada la ilaha illallah ini. Apa dimaknai? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Kada dan kayanya. Maksud kaya di sini apa? Kada dan mampunya. Kada mampu, kada sanggup yang selain daripada Allah. Wa muftaqirun ilaihi, dan mereka yang lain daripada Allah itu mereka itu berhajat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang. Itu pendapat daripada para ulama mutaakhir, artinya nang sekarang ini, nang tadudah belum, nang salaf dulu sudah juga itu kan. Nah sekarang pun menyatakan kayak itu, artinya tidak ada nang mempunyai kekayaan nang selain daripada Allah itu. Mereka semuanya berhajat kepada Allah. Adapun lafaz orang-orang nang mutaqaddimin, nang tadahulu lagi kalimat la ilaha illallah itu bunyinya? Dalam hatinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Kita menyembah itu ada selain daripada Allah, itu maksudnya. Nah, karena kalimat artinya itu beda-beda. Ada yang pertama tadi kita menyatakan tidak ada kaya, tidak ada yang kayanya selain daripada Allah, dan semua yang lain ini berhajat kepada Allah. Ada yang kayak itu merasakan. Ada juga pulang nama artikan dalam kalimat di dalam hatinya, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Jadi la ilaha illallah, hatinya tidak ada disembah kecuali Allah, tidak ada disembah kecuali Allah. Nah, itu pendasaran mulai kita awal. Allah aja Bang supaya nyaman, boleh aja Bang juga. Cuman kita kada mahir. Makanya diurut dari awal. Pertama dulu kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dari yang sebenarnya melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Kayak udah mati dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu. Setelah itu matang, bagus, sudah andakannya kada tersulang sali lagi, naikkan. La ilaha illallah, hanya Allah yang kaya, yang lainnya berhajat kepadanya. La ilaha illallah, hanya Allah yang kaya, yang lainnya berhajat kepadanya. Ayo. Sudah mantap nih itu pulang, ubah lagi kan tingkat ketiga. La ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin Allah, tidak ada yang disembah sebenarnya melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah hanya melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Nah, itu urutannya karena mau langsung Allah kita kesimpulan ngernya. Nah, tapi kita kada tahu caranya di mana. Makanya ada sebuah hikmah, barang siapa berzikir menanamkan 3 perkara ini di dalam hatinya, artinya menyambati dalam hatinya, maka ini akan diampuni Allah Ta'ala sebesar 4.000 macam dosa. 4.000 dosa diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalimatnya kayak ini, la-nya itu panjangnya 14 harakat. La 14 harakat itu artinya apa? 14 gerak. La ilaha illallah, Allahnya itu pula 7 harakat. Berarti itu berapa panjangnya? La 14, ilaha ila 2 harakat tambah 14, 16, illallah, Allahnya pula 7 harakat. Berarti berapa? 14, 21 harakat. Napas perlu panjang tuh. Tapi bilanya berhasil, para ulama menyebutkan akan diampuni Allah Ta'ala sebanyak 4.000 dosa.
Kada cukup pakainya diberikan lagi kepada kedua orang tuanya. Kada cukup pada orang tuanya diberikan lagi kepada anak keluarga kerabatnya. Pokoknya nama-nama situ yang perlu sampai kepada jiran-jiran dekat. Kalau nya dosanya kelebihanan, gitu kan, kalau mampu. Nah, jadi caranya itu apa? Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Pertama isinya di dalamnya. Yang kedua pulang kaya Tuhan daripada barang lainnya dan lainnya berhajat kepadanya. Kemudian yang ketiga tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Itu dalamnya dari 14 gerak deh. La ilaha illallah. Habis mana tuh yang bacaan 3 macam deh. Disambati tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang kaya kecuali Allah, dan berhajat yang lainnya kepada Allah, dan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Itu direka dulu dalam hati. Nah, kalau itu insya Allah yang melakukan itu kalau tuh tiap hari, tiap sembahyang. Makanya dari itu rancak bisa kemudian ditambah ujungnya tuh Allahu hayyun daiman qaiman baqi. Allahu hayyun daiman qaiman baqi. Kan banyak misalnya setiap la ilaha illallah itu harus bahkan dikawani dengan Muhammadur Rasulullah. Minimal sekali, walaupun kita berzikir banyak misalnya, maka minimal kita sekali barang mengucapkan Muhammadur Rasulullah di part yang akhir. Jadi kalau kita sekali disuruh juga kita membaca Muhammadur Rasulullah. Kemudian Muhammadur Rasulullah hanya Allahu hayyun daiman qaiman baqi. Nah, hanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah ancap berzikir kan apa lagi bang? Kayak itu tadi banyak isinya. Terus sekali aja berzikirnya kan banyak ada. Tapi diisiin dengan 3 macam tadi di dalam hati kita. Maka akan diampuni Allah Ta'ala sebanyak 4.000 dosa. Ya, karena ngaranna semuaan bacaan tulah atau fadilatnya jadi macam-macam ya loh. Yang fadilatnya beda-beda pangkala sama. Kemudian selanjutnya asal bahagia mungkin itu bagaimana keadaan mungkin itu, artinya keadaan alam semesta nih kayak apa keadaannya, bentuknya kayak apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.